Bab 1821 Sistem Perencanaan Tertinggi. Di Sekte Buddha, ada Grandmaster yang kultivasinya tak terduga dan statusnya sangat tinggi. Bahkan penguasa wilayah Buddha saat ini hanya bisa bersujud dan menyapa Grandmaster sebagai senior ketika dia melihat Grandmaster. Ini karena Grandmaster adalah murid dari Buddha sejati dan merupakan eksistensi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tanggung jawab utama mereka adalah bertanggung jawab untuk menemukan arahat dari setiap generasi Sekte Buddha. Grandmaster dari generasi ini adalah seorang biksu tercerahkan bernama Fakong. Orang-orang dari 4 alam surgawi utama secara alami mengenal guru ini. Namun, mereka melihat biksu yang tercerahkan ini, yang bahkan harus mereka tundukkan, berlutut di kaki Tang Xuanang. Dalam sekejap, semua orang merasa hati mereka disambar petir dan pandangan dunia mereka samar-samar diambang kehancuran. Orang ini sebenarnya adalah arahat? Suke juga tercengang oleh raungan biksu tua itu dan dengan hati-hati mengukurnya untuk waktu yang lama sebelum dia mengenali siapa orang ini. Hari itu, ketika mereka berperang melawan iblis luar angkasa, pernah ada seorang biksu tua yang mencoba menantang iblis luar angkasa sendirian dengan aura seorang Buddha kontemporer. Biksu tua itu adalah orang di depannya. Pada saat ini, Fakong sudah menangis dan suaranya bergetar ketika dia berkata, "Saya pikir Arhat telah dilukai oleh iblis luar angkasa. Saya tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa dari Sekte Buddha." Saat itu, dia telah dipukuli oleh iblis luar angkasa. Setelah itu, dia tidak dapat menemukan Suke untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa Arhat telah tamat. Kali ini, dia awalnya mendengar bahwa Budfest dan Duan Jiude ada di sini. Saat mereka bertarung melawan iblis luar angkasa, keduanya juga hadir. Mungkin mereka bisa menemukan beberapa informasi. Saya tidak menyangka bisa menemukan Arhat secara langsung. Ini benar-benar kekayaan besar generasi kita. Fakong sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, tidak ada arahat di wilayah Buddhis. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukan Arhat, itu berarti bahwa pemimpin sebenarnya dari Sekte Buddha akan segera muncul. Kemakmuran Sekte Buddha tepat di depan mereka. Saya memohon kepada Arhat untuk segera kembali ke Sekte Buddha bersama Fakong dan memimpin ribuan murid Buddha. Fakong memohon dengan tulus. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Meskipun wilayah Buddha hanyalah sebuah wilayah kecil di alam surgawi Yongzhen, jumlah murid Buddha yang berasal dari wilayah Buddha ternyata sangat besar. Menurut statistik yang tidak lengkap, sekitar sepertiga dari para pembudidaya di seluruh benua awan surgawi berasal dari wilayah Buddha. Ini terutama disebabkan oleh metode pengajaran Sekte Buddha yang hampir mencuci otak. Kecuali seseorang memiliki kemauan yang kuat, selama ada cacat dalam pikirannya, mereka akan dicuci otaknya oleh Sekte Buddha. Jika orang ini kembali ke Buddhisme, mengingat hubungannya dengan Perinisiang, saya khawatir kita tidak akan bersenang-senang di masa depan, bisik seorang kultivator dari Illusory Cloud Celestial Realm. Ekspresi Su Dingcheng suram dan tidak pasti. Dia agak ragu-ragu di dalam hatinya tentang apakah akan bergerak melawan Tang Xuanang ini atau tidak. 4 alam surgawi utama saling menyerang. Sambil menjaga kedamaian di permukaan, mereka terus-menerus menguras kekuatan satu sama lain. Sekarang Arhat telah muncul di alam surgawi Yongzhen, itu tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar bagi 3 alam surgawi lainnya. Namun, Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan penuh kasih, "Amitabha, saya adalah anggota dari fraksi langit yang meledak. Saya tidak akan kembali ke alam Buddha bersama Anda. Senior, silakan pergi." Fakong tertegun. Tapi, sebagai putra Buddha, memimpin wilayah Buddha untuk mencapai alam Buddha tertinggi adalah tugas seorang putra Buddha. Amitabha, aku berutang banyak terima kasih kepada pemimpin fraksi surga yang meledak. Aku tidak akan meninggalkan fraksi surga yang meledak sampai aku melunasi hutang terima kasih ini. Suke berpikir, biksu tua, keluar dari sini. Jangan tunda saya untuk memasuki lapangan ujian para dewa. Jika saya masuk dan bersenang-senang, saya tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Mendengar bahwa Suke telah menolak Fakong, meskipun tidak ada perubahan dalam ekspresi orang banyak, mereka semua menghela nafas lega di hati mereka. Fakong merenungkan untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, "Karena itu masalahnya, maukah Anda mengizinkan Fakong untuk bergabung dengan fraksi surga yang meledak?
Hah? Karena Arhat berada di fraksi surga yang meledak, sebagai seorang master, aku secara alami harus berada di fraksi surga yang meledak, kata Fakong dengan serius. Hati Suke penuh dengan kegembiraan. Ya Tuhan, saya tidak berharap untuk menerima kekuatan tempur dari puncak Celestial Prime. Tampaknya kekuatan jutaan anggota fraksi surga yang meledak akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Amitabha, karena Tuan Fakong memiliki ide ini, saya tentu akan setuju, kata Suke dengan ringan, menekan ekstasi di dalam hatinya. Fakong mengatupkan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha, Amitabha, karena itu masalahnya, saya akan menunggu di sini untuk kembalinya Arhat. Setelah mengatakan itu, dia mundur beberapa langkah, duduk bersila, dan memejamkan mata untuk melafalkan kitab suci Buddha. Dengan Fakong sebagai saksi, identitas Suke sebagai Arhat tidak lagi dipertanyakan oleh siapapun. Bahkan Su Dincheng, yang berteriak paling keras, tidak mengatakan apa-apa saat ini. Guru agama Buddha telah keluar, dan jika dia terus berbicara omong kosong di sini, tidak diragukan lagi itu akan seperti anjing menggonggong dengan liar, tidak kompeten dan marah. Kalau begitu, semua orang sudah siap, ayo langsung masuk, kata Su Dincheng dingin, dan wajahnya sedikit jelek. Peri Nixiang melirik Suke dan memimpin kerumunan untuk terbang ke udara, penggarap Istana Bulan Suci, ikuti aku ke lapangan percobaan. Aliran cahaya naik ke langit dan terbang ke pusaran. Suke mengikuti di belakang dan juga melangkah ke kegelapan yang sangat besar. Begitu dia melangkah ke pusaran, dia tiba-tiba merasa sedikit pusing dan penglihatannya kabur. Detik berikutnya, pemandangan berubah drastis. Di depannya ada hutan lebat, semak-semak menjulang tinggi menjulang ke awan, dan di kejauhan ada pegunungan yang menjulang tinggi. Samar-samar, dia bisa mendengar raungan binatang buas yang menakutkan, yang membuat hatinya bergetar. Ini, hutan kekacauan. Sebuah suara terkejut datang dari sisinya. Suke menoleh dan menemukan bahwa Peri Nixiang berdiri di sampingnya, tetapi tidak ada orang lain. Melihat wajah bingung Suke, Peri Nixiang menjelaskan, setelah memasuki pusaran, setiap orang akan dipisahkan secara acak, dan titik pendaratan spesifik tidak dapat ditentukan. Amitabha, lalu bagaimana cara kita menemukan mereka? Suke bertanya. Peri Nixiang mengeluarkan token giok dan berkata, token giok ini eksklusif untuk Istana Bulan Suci. Ketika orang dengan token giok saling berdekatan, mereka akan beresonansi. Tuan Tang, Anda secara alami dapat menemukan orang lain dengan token ini, dan pada saat yang sama, Anda dapat menghindari pemisahan. Suke mengambil token giok dan berpikir bahwa sebelum wanita ini masuk, dia telah waspada terhadapnya, dan baru sekarang memberinya token giok. Merencanakan, licik, apakah kepercayaan di antara orang-orang begitu rapuh? Tapi apa hutan kekacauan ini? Suke bertanya-tanya. Peri Nixiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya hanya melihat beberapa catatan di buku-buku kuno, dan situasi spesifiknya perlu dieksplorasi sebelum saya dapat meringkas. Saat keduanya hendak berangkat, Suke tiba-tiba merasakan batu dewa bergetar dengan liar. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa teks ilahi muncul dengan gila-gilaan di atasnya. Ini adalah tempat uji coba dewa api. Hahaha, semut rendahan. Kali ini kamu mati. Mata dewa api telah tertuju padamu. Begitu kamu memasuki tempat percobaan, kamu pasti akan mati. Akhir dari bab ini. Bab 1822 Sistem Perencana Utama. Tempat uji coba dewa api? Sejak dia membunuh Kaisar Api, dia telah dikutuk oleh dewa api. Dia mengira dengan berlalunya waktu dan peningkatan kultivasinya, benda ini secara alami akan hilang. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa sekarang dia hanya selangkah lagi dari level Immortal Emperor, kutukan sialan dari Dewa Api masih menghantuinya, selalu mengikutinya. Apa-apaan? Bagaimana bisa dewa yang bermartabat berpikiran sempit? Pada saat ini, suara yang kuat terdengar di udara. Murid yang berpartisipasi dalam kompetisi Elysium, tujuanmu adalah mengumpulkan batu Tao di sini. Lakukan yang terbaik. Suke bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa ini? Peri Nixiang menatapnya dalam-dalam dan berkata, ini adalah transmisi suara yang mulia Kaisar Langit Yongzhen. Suke tercengang, menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha,
Yang Mulia Kaisar Langit benar-benar tak terkalahkan. Aku mengaguminya. Dia memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Kaisar Langit. Ini dikenal sebagai tempat percobaan para dewa, dan bahkan Kaisar Langit dapat langsung mengirimkan transmisi suara ke sini. Sejak dia memasuki tempat ini, dia sama sekali tidak dapat merasakan situasi di luar. Pusaran hitam besar sepertinya telah mengisolasi segalanya darinya. Tempat percobaan Dewa Api, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini? Suke menepuk batu dewa dan bertanya dengan suara rendah. HMPH, semut rendahan. Apakah kamu hanya tahu ketakutan sekarang? Batu dewa sangat bangga. Selama kamu berlutut, bersujud kepadaku, dan dengan tulus bertobat dari dosa-dosamu, aku dapat memberitahumu misteri tempat ini. Ketika Suke melihat ini, dia memandang Peri Nisyang dan bertanya, Peri, apakah kamu tahu di mana binatang buas berkumpul di sini? Yah, menurut lingkungan kita saat ini, seharusnya ada kumpulan binatang buas tidak jauh, kata Peri Nisyang dengan ragu. Tuan Tang, apakah Anda menemukan sesuatu? Oh, saya punya batu dewa di sini. Dikatakan bahwa ketika dimasukkan ke dalam kotoran binatang, akan ada perubahan yang aneh, jadi saya ingin mencobanya, kata Suke sambil tersenyum. Batu dewa tiba-tiba bergetar lebih keras. Sialan, kamu hina dan tak tahu malu, semut. Tercela, kamu akan dihukum oleh para dewa? Orang yang seperti belatung, jika kamu berani mempermalukan batu ilahi ini akan memotongmu menjadi ribuan keping. Tanpa sepatah kata pun, Suke datang ke tumpukan kotoran binatang dan berkata sambil tersenyum, Amitabha. Biksu tanpa uang ini akan mencobanya dan melihat apakah ada perubahan. Batu Tuhan ini baik hati. Aku memaafkanmu. Teks ilahi di batu dewa tiba-tiba berubah. Suke mengatupkan bibirnya, tapi tangannya tidak berhenti bergerak. Sialan kau, itu hanya pecahan batu dan kau bertingkah seolah itu bernilai puluhan ribu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya, orang suci yang bertindak tangguh, tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? FCK, Divine Stone ini sudah memaafkanmu. Hentikan sekarang. Melihat Suke tidak berhenti, batu dewa mulai bergetar hebat lagi. Amitabha, aku hanya ingin tahu apa yang istimewa dari tempat ini, kata Suke dengan jiwanya, tersenyum. Dia sebelumnya menemukan bahwa dia tidak perlu berbicara untuk berkomunikasi dengan batu dewa sama sekali. Dia bisa langsung berkomunikasi dengannya melalui jiwanya. Dengan cara ini, bahkan jika dia berkomunikasi dengan batu dewa di depan Peri Nisyang, dia tidak akan ditemukan. Ini adalah tempat uji coba Dewa Api. Batu Tao yang ingin kamu kumpulkan bukanlah batu. Batu dewa takut jika berbicara terlalu lambat, itu akan dimasukkan ke dalam kotoran oleh Suke, sehingga teks ilahi muncul dengan gila-gilaan. Batu Tao adalah hal yang alami di tempat ini, dan aliran waktu dan ruang di sini kacau. Semakin dekat Anda dengan batu Tao, semakin lambat ruang dan waktu. Mendengar ini, Suke tiba-tiba berpikir keras. Jika demikian, bukankah berarti pada posisi yang paling dekat dengan batu Tao, waktu pada dasarnya berhenti mengalir? Lalu apa yang harus dikumpulkan? Sistem, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Suke tidak mengatakan apa-apa dan mulai mencari bantuan dari sistem. Ding, untuk memecahkan ruang waktu, sistem perlu ditingkatkan ke versi 15.0. Baiklah, berhenti bicara omong kosong dan tutup mulut. Suke menghela nafas. Sistem benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah penggerutu uang. Itu selalu ingin meningkatkan versi. Siapa yang mampu menghabiskan jutaan acting top points untuknya? HMPH, semut, batu dewa ini punya cara untuk memecahkannya. Batu dewa sangat bangga. Selama kamu bersujud padaku dan mengakui kesalahanmu. Suke tidak mengatakan apa-apa dan langsung menekan batu dewa ke dalam kotoran. Tunggu, batu dewa ini tiba-tiba merasa bahwa kamu berbakat dan sangat cocok untuk mempelajari seni ketuhananku ini. Di bawah paksaan Suke, batu dewa dengan enggan mengungkapkan seni ilahi dalam bentuk teks ilahi. Suke menatap teks ilahi dan mengerutkan kening. Seni ilahi ini terlalu rumit. Saya tidak mengerti lebih dari setengahnya. Setelah memikirkannya, untuk menguasai seni ilahi ini, Suke hanya bisa menahan rasa sakit dan menggunakan sistem untuk menerjemahkannya.
Satu teks ilahi berharga 500 acting Thoth Points. Melihat untaian panjang teks ilahi di batu dewa, Suke merasakan jantungnya berdarah. Ini semua adalah acting Thoth Points. Active Saint ini telah dengan susah payah bertindak keras sebagai ganti dari acting Thoth Points ini. Semuanya hilang. Sial, ini semua salahmu. Suke sangat malu dan marah sehingga dia langsung menamparkan batu dewa ke dalam kotoran. Batu dewa tertegun. Ah, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah mengajarimu semua seni ilahi? Aku tidak menyukaimu. Melihat kemajuan analisis sistem, Suke memperkirakan akan memakan waktu. Dia menarik jiwanya dan melemparkan batu dewa kembali ke sistem dengan sepotong kain. Saat ini, Peri Nishyang telah menemukan lokasi kebanyakan orang menurut Liontin Gyokuil bulan suci. Beberapa pembudidaya yang lebih dekat sudah datang ke tempat mereka berdua berkumpul. Setelah berbicara sebentar, mereka juga menemukan bahwa ada yang salah dengan aliran waktu di sini. Tetapi untuk saat ini, mereka belum menyimpulkan polanya. Jangan khawatir tentang ini. Tugas kita adalah menemukan batu pola Tao. Hanya ada total 48 jam untuk kompetisi, jadi kita harus bergerak cepat. Peri Nishyang merenung dan berkata, saya menyarankan agar kita dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan tempat ini sebagai pusatnya, dan melihat-lihat. Ketika kita menemukan batu pola Tao, kita segera kembali untuk melapor. Semua orang berkata ya. Sebaliknya, Long Aotian melihat Suke dalam keadaan linglung, dan dia merasa sedikit tidak bahagia. Biksu, apakah kamu tidak ingin masuk untuk menemukan kedua penipu itu? Dia bertanya. Suke melirik si idiot dan berkata dengan suara yang dalam, aku belum menemukan jejak keduanya, jadi aku ingin membantumu menemukan batu pola Tao terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan batu dewa bergetar dengan liar. Dia mengeluarkannya dan melihat, dan teks ilahi dengan cepat muncul. Semut, ada batu pola Tao di depan kita. Suke mendongak, dan matanya berbinar. Hei, lihat ke depan, ada batu pola Tao. Long Aotian mendengar ini dan segera berkata dengan jijik, apakah kamu bercanda? Apakah kamu pikir kamu dapat menemukan batu pola Tao dengan menunjuknya? Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah jari Suke dan langsung terpana. Astaga! Benar-benar ada batu. Akhir dari bab ini. Bab 1823 Sistem Perencanaan Tertinggi. Semua orang masih menunggu untuk mendengar apa yang dikatakan Long Aotian. Kemudian, mereka melihatnya berdiri terpaku di tanah, melihat ke arah tertentu. Karena itu, dia juga melihat ke arah yang dia lihat, dan langsung terpana. Astaga! Benar-benar ada satu di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa itu sulit ditemukan? Selain itu, mereka tidak melihat satupun batu pola Dao di sepanjang jalan. Sekarang, mereka melihat satu? Ketika Kaisar Abadi mentransmisikan suaranya, mereka telah menerima gambar batu pola Dao. Setelah perbandingan cepat, mereka menyadari bahwa itu adalah batu pola Dao yang asli. Tiba-tiba, semua orang memandang Suke dengan tatapan tajam. Jadi, Tuan Tang Xuanang adalah orang yang menyembunyikan kekuatannya. Tuan Tang, apakah Anda haus? Saya membawa nektar berumur 100 tahun. Tuan Tang, istirahatlah yang baik. Saya membawa peralatan ilahi. Selamat beristirahat. Tersesat. Tuan Tang berstatus sangat tinggi. Apakah Anda pikir Anda dapat menyentuhnya? Tuan Tang, ini adalah peralatan suci Buddha yang telah saya simpan selama bertahun-tahun. Suke sangat tenang menghadapi hasrat semua orang. Semuanya, jangan cemas. Sebenarnya, aku tidak tahu di mana batu pola Dao itu. Kebetulan aku ada di sini. Saat Suke berbicara, dia menamparkan batu dewa dengan keras dengan tangannya. Sial, di mana lagi aku bisa menemukan batu pola Dao? Cepat dan katakan itu untukku. Seseorang memperhatikan tindakan Suke dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Tang, mengapa Anda selalu memukul batu begitu keras? Batu dewa sangat marah. Semut rendahan, kamu adalah batunya. Seluruh keluargamu adalah batu. Lepaskan batu suci ini. Batu suci ini akan membiarkan belatung bodoh ini mengetahui arti sebenarnya dari kekuatan suci. Kamu sekelompok sampah rendahan. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini?
Batu ilahi ini pasti akan membuat para dewa menurunkan hukuman ilahi di masa depan untuk menghukummu sampah. Suke mengangkat tangannya dan menutupi batu dewa, memblokir karakter ketuhanan yang melonjak dengan gila-gilaan. Dia berkata dengan tenang, Amitabha, ini ikan kayu saya. Mengetuk batu ini akan membantu saya berpikir. Kultivator tercerahkan. Begitu. Kamu memang biksu yang tercerahkan. Bahkan gaya ikan kayumu berbeda dari biksu biasa. Sejak mereka menemukan Dao Runestone, semua orang secara alami mulai bersiap untuk memanennya. Biarkan aku yang melakukannya. Salah satu kultivator mengajukan diri dan melompat ke depan untuk memetik Dao Runestone. Kecepatannya sangat cepat, seperti seberkas cahaya, dia langsung menuju Dao Runestone. Kemudian, semakin lambat dan semakin lambat, semakin lambat dan semakin lambat. Sampai benar-benar diam. Setiap orang. Apa yang sedang terjadi? Kultivator yang memetik Dao Runestone membeku di depan Dao Runestone. Dia hanya beberapa kaki jauhnya dari batu pola Dao, tapi jarak ini seperti ujung dunia, dan dia tidak bisa lagi menyentuhnya. Ini, turbulensi waktu. Pada akhirnya, Peri Nixiang, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, melihat kebenaran dalam sekejap. Aliran waktu di sekitar batu pola Dao ini kacau. Semakin dekat dengan batu pola Dao, semakin lambat aliran waktu. Itu sebabnya berhenti ketika hendak mencapai batu pola Dao. Suke kagum dan berpikir dalam hati bahwa Peri Nixiang sebenarnya bukan hanya vas untuk dipajang. Dia hanya mengetahui misteri batu rune Dao karena penjelasan tentang batu dewa, tetapi dia dapat melihat melalui kegagalan seorang kultivator. Tidak heran dia adalah kakak tertua dari kuil bulan suci. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba bingung. Lalu bagaimana kita bisa memecahkannya? Ini tentang waktu. Meskipun kita telah berkultivasi ke tingkat Celestial Prime, siapa yang bisa mengendalikan waktu? Jangan bercanda. Waktu itu seperti semburan, dan begitu berlalu, tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada dari kita yang bisa mengendalikan waktu. Bagi para kultivator, ketika sampai pada jalan 5 elemen, semuanya sangat jelas dan logis, dan setiap pembicaraan santai akan menjadi pidato yang panjang. Tetapi ketika sampai pada jalan waktu, orang-orang ini tiba-tiba terdiam. Yang benar adalah bahwa jalan waktu terlalu tidak dapat diprediksi, dan pembudidaya biasa tidak memiliki cara untuk menguasainya. Apakah tidak ada metode surgawi yang dapat mempengaruhi waktu? Suke sedikit penasaran, jadi dia bertanya sambil melihat ke dalam sistem. Dia telah melihat dalam sistem bahwa tidak kurang dari 3 atau 4 metode surgawi yang melibatkan waktu, tetapi harganya sangat mahal, jenis yang tidak mampu dia beli bahkan jika dia bangkrut. Peri Nixiang mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata perlahan, dikatakan bahwa ada sejenis metode surgawi yang dapat mempengaruhi waktu. Itu disebut metode surgawi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Namun, metode ini membutuhkan kekuatan kita semua, dan aku tidak bisa melakukannya sendiri. Peri Nixiang sedikit malu. Metode surgawi ini adalah metode surgawi yang hanya dapat dikuasai oleh Kaisar Surgawi. Saya hanya mengetahui sedikit tentangnya, dan efek spesifiknya hanya akan diketahui saat dilakukan. Metode surgawi yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Surgawi? Suke tidak bisa membantu tetapi memandang Peri Nixiang. Wanita ini benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Dia bahkan tahu metode surgawi yang hanya bisa digunakan oleh Kaisar Langit. Sistem, bagaimana metode surgawi ini dibandingkan dengan metode surgawi Anda? Suke bertanya dengan rasa ingin tahu. Sistem terdiam sesaat, dan kemudian 2 kata muncul, sampah. Tanda seru besar itu mengejutkan untuk dilihat. Ini adalah pertama kalinya Suke melihat sistem mengekspresikan ekspresi emosional seperti itu. Seolah-olah pencipta metode surgawi memiliki kebencian yang mendalam terhadapnya. Suke hanya bisa menyentuh dagunya dan merenung. Dia telah bekerja dengan sistem begitu lama, tetapi sampai hari ini, dia tidak pernah memikirkan asal-usul sistem dengan hati-hati. Selama kesengsaraan hubungan, Suke cukup beruntung untuk mengalami hak istimewa untuk bebas biaya. Pada saat itu, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat betapa banyak hal baik yang ada di dalam sistem. Belum lagi metode Kaisar Surgawi, bahkan metode Master Dao ada dalam daftar pertukaran sistem.
Pada awalnya, Suke berpikir bahwa pencipta sistem mungkin adalah Kaisar Surgawi. Tetapi setelah itu, dia benar-benar menghilangkan gagasan ini. Lagi pula, metode dalam sistem sama sekali tidak dibuat oleh Kaisar Surgawi. Saat dia sedang merenung, Peri Nixiang dan yang lainnya mulai mencoba menggunakan metode surgawi untuk memecahkan turbulensi waktu di sekitar batu Pola Tao. Pergi! Peri Nixiang berteriak dengan suara rendah, dan penggarap yang telah diberkati oleh metode surgawi terbang lurus ke atas. Namun, dia hanya maju sedikit lebih jauh dari penggarap sebelumnya, dan kemudian dia berhenti di udara lagi. Dia gagal. Peri Nixiang tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan untuk metode surgawi, kegagalan ini sama saja dengan memutuskan harapan semua orang. Pada saat ini, Suke, yang berdiri diam di samping, tiba-tiba berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan kebenaran. Serahkan pada biksu malang ini. Bip sistem bergema di telinganya. Ding! Keterampilan ilahi telah dipecahkan. Kamu dapat menggunakan keahlian ilahi ini dengan melantunkan teks ilahi. Semua orang mundur, waktunya orang suci bertindak keras untuk bertindak tangguh. Akhir dari bab ini. Bab 1824 Sistem Perencanaan Tertinggi. Tuan Tang, apakah Anda punya cara untuk mengatasi ini? Peri Nixiang mengerutkan kening. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak percaya padaku? Tidak, bukan itu maksudku. Peri Nixiang merasa sulit untuk melanjutkan. Apa yang bisa dia katakan? Dia bilang dia tidak percaya padanya. Bahkan Kaisar Surgawi tidak dapat melakukannya, dan Anda, Yang Mulia Surgawi tahap awal, ingin melakukannya? Apakah Anda tidak punya ide? Beberapa praktisi lain juga memandang Suke dengan curiga. Tidak mungkin bagi praktisi biasa untuk mengendalikan jalan waktu, kecuali mereka berbakat seperti Kaisar Langit Yongzhen. Bahkan ketika Kaisar Langit Yongzhen masih muda, dia tidak bisa mengendalikan jalan waktu. Kalau tidak, bukankah dia tidak terkalahkan? Ketika saatnya tiba untuk bertarung, dia hanya bisa melambaikan tangannya dan memutar balik waktu. Mustahil bagi musuh untuk memukulnya seumur hidup ini. Suke tersenyum tipis dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Waktu sebanyak ini tidak ada artinya bagiku. Itu tidak cukup. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat dan terbang menuju batu Pola Dao. Peri Nixiang terkejut dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Namun, Suke dengan mudah melewatinya dan langsung pergi ke tempat yang berjarak 10 langkah dari batu Tao. Menurut kinerja dua praktisi sebelumnya, aliran waktu akan melambat dari sekitar 10 langkah. Suke mengeluarkan batu itu dan menepuknya dengan keras. Batu ilahi, apakah Anda yakin teknik ilahi Anda akan berhasil? Batu Tuhan bergetar. Semut rendahan, kamu harus dengan hormat memanggilku sebagai batu dewa-dewa. Jika kamu berbicara lagi, aku akan melemparkanmu ke tangki septik lagi. Aham, teknik ilahiku tak tertandingi di dunia, dan efeknya benar-benar kelas 1. Suke menarik napas dalam-dalam. Tidak masuk akal untuk bertanya. Jika tidak berhasil, maka usahanya untuk bertindak keras akan gagal total. Dia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, karena kamu sangat percaya diri, aku akan mempercayaimu kali ini. Tapi jika tidak berhasil, aku akan memasukkanmu ke dalam usus binatang buas. Semut rendahan, beraninya kamu. Suatu hari, batu ilahi ini akan. Sebelum batu Tuhan selesai melampiaskan amarahnya, Suke langsung memasukkannya ke dalam sistem. Sialan, dia bahkan lebih banyak bicara daripada Budfest. Suke mengutuk dalam hatinya saat dia perlahan mengulurkan tangannya ke depan. Pada saat yang sama, dia menggumamkan beberapa suku kata yang tidak berarti. Awalnya, mereka mengira Suke akan menampilkan beberapa teknik yang mengejutkan. Siapa yang mengira dia hanya akan menjangkau dan mengambilnya? Semua orang tidak bisa menahan nafas. Pemikiran Master Tang terlalu sederhana. Jika kita hanya mengulurkan tangan untuk mengambilnya, kita pasti sudah mendapatkannya sejak lama. Sudah berakhir. Sekarang bahkan Master Tang akan terjebak. Semakin dekat dengan batu Pola Dao, semakin lambat aliran waktu. Akibatnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan pembudidaya pertama.
Itu karena siapapun yang ingin membantu harus mendekati batu pola Dao. Tetapi jika mereka tidak dapat menghentikan arus waktu, para pembudidaya yang pergi membantu juga akan terjebak di tempat. Di mata mereka, ketika Suke mulai menjangkau dan mencoba mengambil batu pola Dao, nasibnya sudah tidak berbeda dengan kultivator pertama. Lupakan saja, mari pikirkan cara lain. Mari kita selamatkan Tuan Tang terlebih dahulu sebelum dia mendekati batu pola Dao, kata Pri Nishyang sambil mencoba menarik Suke kembali. Saat itu, suara Suke tiba-tiba terdengar di telinganya. Selamatkan aku, kamu tidak harus menyelamatkanku. Pri Nishyang tertegun. Dia menoleh dan menemukan bahwa Suke berdiri di sampingnya. Dia segera menghela nafas lega. Bagus sekali, Tuan Tang. Untungnya, Anda berhenti tepat waktu. Mari kita coba cara lain, saran Nishyang Fairy. Suke berkedip 2 kali, mengeluarkan kotak kayu, membukanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu mencoba. Aku sudah mengambil batu pola Dao. Sudah diturunkan. Kalau begitu, kita akan... Apa? Kamu mengambil batu pola Dao? Di tengah kata-katanya, Pri Nishyang tiba-tiba menyadari sesuatu. Semua orang di sekitar juga melihat kotak kayu di tangan Suke. Mereka melihat ada batu pola Dao di dalam kotak. Ya Tuhan! Bagaimana dia melakukannya? Kekacauan aliran waktu tidak berpengaruh pada Tuan Tang? Luar biasa. Mungkinkah Tuan Tang sudah berada di alam Kaisar Langit? Seseorang membuat tebakan yang berani, tetapi dengan cepat dibenci. Lagi pula, tebakan ini terlalu keterlaluan. Bagaimana bisa seorang Kaisar Surgawi begitu bebas datang ke sini dan bermain-main dengan mereka? Tapi semua orang masih bingung, dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana Tang Xuanang melakukannya? Tunggu, jangan bicara tentang bagaimana Master Tang menjatuhkannya. Mengapa batu pola Dao ada di tanganmu sekarang, tapi kami tidak terpengaruh sama sekali? Pri Nishyang menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung bereaksi. Benar, sekarang batu pola Dao ada di antara kita, tapi tidak terpengaruh sama sekali. Suke tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, saya pernah melihat ini di sebuah buku kuno sebelumnya. Selama batu pola Dao ini diturunkan dan disimpan di pohon yang tumbuh, itu tidak akan terpengaruh oleh pola Dao. Batu. Saya mengerti. Pri Nishyang prihatin dengan pertanyaan lain. Tuan Tang, dapatkah Anda memberitahu kami bagaimana Anda mendapatkan batu pola Dao ini? Ini juga pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir, semuanya adalah elit kuil bulan suci, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang batu pola Dao. Tetapi Tang Xuanang baru berada di tahap awal Celestial Prime, tetapi dia telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh Celestial Prime puncak. Sungguh luar biasa sampai ekstrim. Haha. Pada saat ini, Suke tersenyum lembut, menyatukan tangannya, dan menunjukkan ekspresi penuh kasih. Cahaya Buddha emas memancar keluar dari tubuhnya, dan dia berkata dengan tenang, semua ini karena saya telah menjadi satu dengan umat manusia. Bagi saya, ribuan tahun di dunia telah mencapai titik di mana saya dapat melihat melalui mereka di sekilas. Menjadi satu dengan kemanusiaan? Benar-benar lelucon. Semua orang merasa itu luar biasa. Bagaimana seorang kultivator dapat menjadi satu dengan Tao? Ketika seseorang berkultivasi ke tingkat Celestial Prime, seseorang hanya dapat mengendalikan 10-20% dari Tao. Menjadi satu dengan kemanusiaan bahkan lebih luar biasa. Hanya beberapa pembudidaya, seperti Murong Yunhai, Long Aotian, dan Pri Nishyang, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan menatap Suke dengan kaget. Sebagai beberapa murid dengan kultivasi tertinggi di bawah Kaisar Langit, mereka samar-samar memahami beberapa rahasia bagaimana menerobos ke tingkat Kaisar Langit. Salah satu poin terpenting adalah menjadi satu dengan Tao, atau dengan kata lain, menggantikan Tao dengan diri sendiri. Mereka bertiga saling memandang dan melihat keterkejutan serius di mata masing-masing. Jika apa yang dikatakan Tuan Tang Xuanang benar, bukankah dia sudah berkultivasi ke tingkat Kaisar Langit? Tang Xuanang adalah Kaisar Langit? Bab 1825 Sistem Perencanaan Tertinggi. Pikiran ini tiba-tiba menakuti mereka bertiga, dan untuk sesaat, ketakutan yang tak terduga melonjak di hati mereka. Kapan Kaisar Surgawi baru muncul di benua awan surgawi?
Suke melihat peningkatan tiba-tiba dan gila dari acting top points-nya dan juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba naik begitu banyak? Setelah bertindak keras begitu lama, Suke memiliki pemahaman umum tentang peningkatan jumlah poin bertindak sulit. Berbicara secara logis, mengingat jumlah orang yang hadir dan tahap kultivasi orang-orang ini, acting top points seharusnya tidak meningkat terlalu banyak. Apakah karena aku, orang suci yang bertindak tangguh, menjadi lebih tampan, sehingga mereka terkejut dengan poin tampanku? Suke menyentuh wajahnya tanpa sadar, merasa sedikit emosional. Aduh, aku sudah berdosa, penampilan Act of Saint-ku terlalu luar biasa, sungguh menyebalkan. Kerumunan menyanjung Suke untuk sementara waktu, dan tiba-tiba seseorang menunjuk ke atas kepala Suke. Hei, Tuan Tang, Anda juga memiliki batu pola Tao di kepala Anda. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami cara mengambil batu pola Tao ini? Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa ada batu pola Tao lain di atas kepala Suke. Untuk sesaat, semua orang menatap Suke seolah-olah dia adalah tumpah ruah. Penemuan dua batu pola Tao terkait dengan Master Tang Xuanang. Semua orang secara tidak sadar berpikir bahwa keberadaan Suke memiliki hubungan tertentu dengan kemunculan batu pola Tao. Ketika Suke mendengar ini, dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan berkata, Amitabha, ini tentu saja bukan masalah. Lihat biksu malang ini menurunkan benda ini. Saat dia mengatakan ini, dia melompat lagi dan meraih batu pola Tao seperti sebelumnya. Peri Nishang menatap Suke dan dengan hati-hati mengamati gerakannya, karena takut kehilangan detail. Hampir dalam sekejap mata, batu pola Tao muncul di tangan Suke. Dia tersenyum percaya diri dan menunjukkan batu pola Tao, yang telah dikemas dalam kotak kayu, kepada orang banyak. Semuanya, ini adalah kekuatan persatuan kemanusiaan. Wow! Semua orang benar-benar terkejut kali ini. Mereka tidak menyadarinya sebelumnya, tapi kali ini mereka melihatnya dengan jelas. Grandmaster Tang Xuanang hanya perlu mengulurkan tangannya untuk meraih batu pola Dao. Bagaimana dia melakukannya? Tiba-tiba, Peri Nishang sepertinya menemukan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Tang, sihir apa yang baru saja kamu gunakan? Seni abadi. Jenis seni abadi apa yang bisa mengendalikan aliran waktu? Sebaliknya, Suke melirik Peri Nishang dan sedikit terkejut. *CK, mata wanita ini benar-benar tajam. Kedua kalinya dia menggunakannya, dia melihat melalui trik Act of Saint. Melihat bahwa Suke tidak berbicara, Peri Nishang mengira dia telah memukul kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, ketika Tuan Tang hendak mencapai area waktu beku, tangannya menghilang sekitar 1 detik dan muncul di belakang batu pola Tao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba tercerahkan. Jadi itu dilakukan dengan menggunakan seni abadi. Tapi seni abadi juga harus terpengaruh dalam situasi ini. Tapi sayang sekali orang suci yang bertindak keras tidak menggunakan seni surgawi, tetapi seni ilahi. Suke menghela nafas dalam hati. Apa yang baru saja dia gunakan adalah seni ilahi yang baru saja dia pecahkan dari batu dewa. Seni ilahi ini bukanlah keterampilan yang mematikan, tetapi keterampilan fungsional yang, menurut pendapat Suke, bisa disebut curang yang menantang surga. Menggunakan buku ilahi ini dapat membuka dua pintu void yang terhubung satu sama lain. Artinya, setiap keberadaan yang masuk dari satu pintu void akan datang ke ruang di mana pintu void lainnya berada. Dalam istilah awam, adalah mungkin untuk melakukan perjalanan langsung melalui void dan melintasi area di mana aliran waktu berjalan lambat. Aku belum selesai bertingkah tangguh, dan kamu sudah melihat diriku, gumam Suke di dalam hatinya. Peri Nishang memandang Suke dengan penuh arti, ingin tahu seni surgawi macam apa yang dia gunakan. Setidaknya, itu bukan persatuan kemanusiaan dan kemanusiaan. Ekspresi Suke tidak berubah. Dia dengan tenang menjawab, biksu malang ini belum selesai berbicara. Selain persatuan kemanusiaan dan Dao, Anda juga dapat meminjam kekuatan luar. Baru saja, biksu malang ini memanfaatkan kekuatan unik senjata Buddha untuk melakukan perjalanan melalui batalkan dan ambil item ini. Saat Suke berbicara, dia diam-diam mengukir seni ilahi di atas batu. Hal yang paling menakjubkan tentang seni ketuhanan adalah bahwa itu tidak hanya dapat digunakan oleh nyanyian seseorang,
tetapi jika teks ketuhanan digambar pada objek lain, itu juga dapat digunakan. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan sukacita. Buddhisme sebenarnya memiliki harta yang sangat berharga. Itu benar-benar luar biasa. Di bawah tatapan semua orang, Suke menyerahkan batu yang telah diukir dengan teks ilahi kepada mereka dan mendorong mereka untuk mencobanya. Mereka ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi akhirnya mengaktifkan kekuatan inti surgawi mereka dan mencoba batu yang diberikan Suke kepada mereka. Tiba-tiba, mereka terkejut. Itu benar-benar berhasil. Setelah mencoba perasaan bepergian melalui void, cara para kultivator memandang Suke benar-benar berubah. Tidak ada alasan lain selain batu yang diberikan Suke kepada mereka semua hanya sekali pakai. Setelah satu kali digunakan, teks ilahi akan dihancurkan. Lagi pula, teks ilahi adalah bahasa yang digunakan oleh para dewa. Mampu menggunakannya sekali di atas batu sudah menjadi batasnya. Amitabha sebenarnya tidak sulit membuat artefak ajaib ini, tetapi membutuhkan banyak bahan. Suke menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan tenang, menggunakan seni rahasia Buddhisku untuk membuat batu teleportasi ini, satu artefak surgawi pada satu waktu. Aku, orang suci yang bertindak tangguh, sekarang telah memahami sebuah prinsip secara mendalam. Monopoli adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Selingkuh dan curang terlalu rendah, dan aku, orang suci yang bertindak tangguh, tidak peduli lagi. Ini adalah artefak surgawi. Mendengar persyaratan ini, para pembudidaya merasa sulit untuk menerimanya. Lagi pula, artefak surgawi cukup penting bagi setiap pembudidaya, dan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki hutan kekacauan untuk mengumpulkan batu Polatau. Mereka tidak tahu untuk apa batu Polatau digunakan. Jika mereka menggunakan artefak surgawi untuk ditukar dengan batu Polatau, mereka akan merasa bahwa mereka akan menderita kerugian. Melihat ini, Suke berkata tepat waktu, jika menurutmu itu terlalu sia-sia, aku mengerti. Lagi pula, membuat item ini juga menghabiskan banyak energiku. Sedangkan untuk memasuki gerbang surgawi tengah, aku benar-benar tidak peduli. Mendengar ini, semua pembudidaya yang hadir terkejut. Benar. Tujuan kami di sini adalah untuk memperjuangkan tempat di peringkat. Tuan Tang, ini 2 artefak surgawi. Tuan Tang, saya membutuhkan 3 artefak surgawi. Pergilah. Tuan Tang, lihat, ada 10 artefak surgawi di sini. Buatkan untukku dulu. Melihat artefak surgawi yang mempesona, Suke hanya bisa menghela nafas. Para pembudidaya benua awan surgawi benar-benar kaya. Artefak surgawi ditempatkan di cincin penyimpanan satu persatu. Saat dia akan mulai membuatnya untuk para pembudidaya ini, tiba-tiba sebuah suara menawan datang dari tidak jauh. Aku ingin tahu apakah Tuan Tang bersedia membuat beberapa artefak ajaib untukku? Sebelum dia tiba, wajah peri Nisyang berubah. Dia menggertakkan giginya, matanya dingin. Qiu Zili, apa yang kamu lakukan di sini? Akhir dari bab ini.